Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramanda Putra dengan NIM PO 7120124007. Baik, saya akan membacakan UTS Bahasa Indonesia. 1. Sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia beserta contohnya. 1. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Ini berarti bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara yang digunakan dalam berbagai kegiatan resmi seperti pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang mempersatukan berbagai suku, bahasa, dan budaya di Indonesia. Hal ini membantu dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi komunikatif. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar negara, baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Fungsi identitas. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas nasional dan kebanggaan bangsa Indonesia. Fungsi integritas. Bahasa Indonesia membantu mengintegrasikan berbagai suku, budaya, dan bahasa di Indonesia. Contoh dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa nasional. Penggunaan bahasa nasional dalam dokumen resmi seperti Undang-Undang Persatuan Pemerintahan dan surat resmi. Bahasa persatuan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam acara nasional seperti upacara bendera, pidato kenegaraan, dan acara kebudayaan. Fungsi komunikatif. Percakapan sehari-hari, surat pribadi, dan media massa. Fungsi identitas. Penggunaan bahasa Indonesia dalam lagu kebangsaan, lambang negara, dan simbol-simbol nasional lainnya. Fungsi integritas. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan, media massa, dan kegiatan sosial budaya. 2. Jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. 1. Ragam formal dan informal. Formal, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan formal seperti pidato, seminar, rapat, dan surat resmi. Contoh: Bapak atau Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan. Informal, rapat bahasa yang digunakan dalam situasi santai dan tidak resmi seperti percakapan sehari-hari, surat pribadi, dan pesan sehari-hari. Contoh: kamu udah makan belum? Ragam lisan dan tulis. Lisan, ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan seperti percakapan, pidato, dan presentasi. Contoh: kamu mau makan apa? Tulis. Ragam tulis, ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi tertulis seperti surat, buku, dan artikel. Contoh: dengan hormat kami mohon informasi mengenai lowongan pekerjaan. 3. Ragam daerah. Ragam daerah ialah ragam bahasa yang digunakan di suatu daerah tertentu seperti bahasa Jawa. Contohnya: kulo badai tindak manyang sekolah. 3. Jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah aturan penulisan kata-kata dalam suatu bahasa. Ejaan bahasa Indonesia diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh ejaan: huruf kapital, huruf kecil, penulisan kata, penulisan angka. 2. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan jeda, intonasi, dan makna dalam suatu kalimat. Tanda baca dalam bahasa Indonesia yang diatur dalam PUEBI. Contoh tanda baca: titik, koma, tanda tanya, tanda seru, titik koma, kutip, tanda kurung, tanda hubung, tanda pisah. Jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. 1. Kata ganti.
Contohnya, ibu pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Kata kerja, contohnya dia berlibur ke Bali, lebih spesifik dan menggambarkan kegiatan. 3. Kata sifat, mobil itu elegan dan modern, lebih spesifik dan menggambar ciri-ciri mobil. Kata benda, dia membeli baju di toko, lebih spesifik dan menggambarkan jenis barang. Kata bermakna konotatif, dia mengamuk kepada temannya, menunjukkan kemarahan yang lebih lintas. Kata bermakna denotatif, dia memiliki wajah yang menawan, lebih objektif dan menggambarkan ciri fisik. Kata bermakna selang, dia berbincang dengan temannya, lebih formal dan sesuai dengan konteks. Kata bermakna arkais, dia memakai baju yang elok, lebih puitis dan menunjukkan keindahan. Berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami, tepat sasaran, dan tidak bertele-tele. Contoh kalimat efektif: 1. Kalimat jelas dan ringkas. Saya akan pergi ke kantor besok pagi. Kalimat tepat sasaran. Contohnya, dia adalah seorang pria yang memiliki banyak teman, fokus pada informasi yang ingin disampaikan. Kalimat tidak bertele-tele. Saya senang bertemu dengan Anda. Kalimat gramatis, dia pergi ke sekolah dengan sepeda motornya. 6. Jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf, deskripsi, eksposisi, narasi, dan argumentasi dan persuasi. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara detail dan hidup. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu topik, ide, atau konsep secara sistematis dan logis. Kalimat narasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa dan kejadian secara kronologis. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran suatu pendapat atau gagasan. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar melakukan sesuatu atau menerima suatu pendapat. Baik, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.